adik-adik dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Dewa Gede Angga Pranata. Di sini khususnya untuk kelas 12, kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian. Jadi, tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah untuk mengetahui serta dapat mengaplikasikan peluang dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual dan matematis. Lalu, apa itu peluang? Pernahkah kalian pusing dalam membeli baju di suatu pertokoan? Nah, setelah dari beberapa pilihan, kalian akhirnya memilih 2 baju yang menjadi pilihan kalian. Nah, berapakah peluang baju hijau bergaris ini akan dipilih? Nah, tentu saja karena terdapat 2 pilihan dan kalian akan memilih satu dari 2 pilihan tersebut, maka peluangnya adalah satu dari 2 pilihan yang ada. Contoh lain lagi, jika dari sebuah dadu ditos sekali, ya, jadi dilambungkan sekali, maka berapakah peluang kita untuk mendapatkan mata dadu bermata 3? Nah, kita tahu bahwa dalam satu dadu itu ada 6 mata dadu, yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, yang kita inginkan adalah bermata dadu 3. Maka dari ke-6 kemungkinan tersebut dari mata dadu yang pertama, kedua, 3, 4, dan 5, dan 6. Karena yang kita inginkan adalah mata dadu yang bermata 3, maka peluangnya adalah 1 dari 6 kemungkinan. Ya. Nah, yang selanjutnya, kasus selanjutnya, jika dari sebuah satu set kartu bridge, berapakah peluang kita untuk mendapatkan kartu as hati? Nah, kita tahu bahwa dalam satu set kartu bridge, itu ada 13 kartu berjenis sama. Dari as keriting, 2 keriting, 3 keriting, sampai king keriting. Nah, untuk jenis-jenisnya ada 4 jenis kartu, yaitu keriting, skop, hati, dan juga wajik. Nah, sehingga total ada 13 dikalikan dengan 4, yaitu 52 kartu. Karena yang kita inginkan adalah as hati, maka peluangnya adalah 1 dari 52 kartu. Karena yang kita inginkan adalah, yang terjadi adalah as hati. Sedangkan banyak kartu yang ada di dalam satu deck kartu bridge adalah 52 kartu. Maka peluangnya adalah 1 dari 52. Ya. Nah, jadi peluang itu adalah kemungkinan terjadinya dari suatu kejadian yang diinginkan. Ya. Kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, peluang di sini memiliki nilai antara 0 dan 1. Apabila peluang suatu kejadian bernilai 1, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi. Sedangkan apabila peluang suatu kejadian bernilai 0, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi. Nah, untuk rumus peluang suatu kejadian A, dari suatu kejadian kita ambil peluangnya, maka peluangnya adalah kita rumuskan sebagai PA atau probabilitas dari suatu kejadian A itu adalah NA dibagi dengan NS. Dengan PA itu adalah peluang kejadian, terus NA di sana adalah banyak kejadian yang kita inginkan, lalu yang NS adalah banyak kejadian yang mungkin saja terjadi. Contohnya, seperti soal yang barusan. Jika akhirnya ada 2 pilihan atau ada 2 baju yang menjadi pilihan kalian, berapakah peluang baju hijau bergaris akan dipilih? Karena hanya ada 2 pilihan dan satu pilihan yang menjadi keinginan kalian, yaitu baju hijau bergaris yang akan menjadi yang terpilih, maka di sana adalah NA dibagi dengan NS, di mana banyak kejadian yang diinginkan adalah 1, yaitu baju hijau bergaris saja. Sedangkan kita dihadapkan terhadap 2 pilihan, yaitu
baju hijau bergaris dan juga baju coklat bergaris. Maka didapatkanlah probabilitas dari atau peluang dari kejadian ini adalah 1/2 ya, atau 1/2. Jadi seperti itu peluang. Nah, untuk contoh soal, salah satunya adalah pada percobaan lempar undi 2 buah dadu. Jadi kita undi 2 buah dadu, kita lambungkan 2 buah dadu, maka peluang munculnya kedua angka dadu itu berjumlah kurang dari 7. Ya. Diingatkan sekali lagi bahwa kedua angka dadu nanti berjumlah kurang dari 7. Itu yang kita inginkan. Maka penjelasannya adalah karena 2 dadu yang terpakai, maka berikut ini adalah kemungkinan semua kejadian dari 2 dadu tersebut. Jadi bisa saja dadu pertama tersebut memunculkan mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, ataupun 6. Begitupun dengan dadu kedua. Sehingga kita list semua atau kita buat semua kemungkinan kejadian dari kombinasi dari dadu pertama dan juga dadu kedua. Contohnya ketika dadu pertama memunculkan angka dadu 1, sedangkan dadu kedua angka 1 juga, maka akan menjadi 1 dan 1. Begitu juga kalau angka dadu pertama adalah 1, angka dadu kedua adalah 2, maka jadinya 1 dan 2. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Ya, ini totalnya adalah karena ini ada 6, total dadu kedua adalah 6 kemungkinan, dan juga dadu pertama ada 6 kemungkinan. Maka didapatkanlah 6 dikalikan dengan 6, total 36 kejadian. 36 total kejadian. Ya. Dan yang kita pakai adalah semua yang berjumlah kurang dari 7. Karena yang diminta adalah yang kurang dari 7. Maka yang kita hilangkan adalah dadu yang berjumlah 7 serta yang lebih besar daripada 7. Di sini contohnya adalah 1 dan 6. Jadi dadu pertama 1, dadu kedua 6. Ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Sehingga di sini semua mendapatkan 7 atau lebih, kita hilangkan. Kita coret di sini. Sehingga setelah kita hilangkan, didapatkanlah 1, 1, 1, 2, dan seterusnya. Yang dimana jika kita totalkan, semua adalah 15. Maka didapatkanlah peluang dadu berjumlah kurang dari 7 adalah 15 berbanding 36. Karena 15 total yang kedua dadu tersebut berjumlah kurang dari 7. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai frekuensi harapan. Apa itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang harusnya terjadi berdasarkan peluang dan banyaknya percobaan yang dilakukan. Apa maksudnya? Jadi, di sini untuk rumusnya adalah frekuensi harapan dari suatu kejadian itu adalah peluang dari kejadian tersebut dikalikan dengan berapa kali percobaan yang dilakukan. Ya. Jadi di sini PA tersebut adalah peluang dari suatu kejadian yang dimaksud, lalu N adalah banyaknya percobaan. Nah, contohnya di sini. Sekeping koin logam ditos 30 kali atau dilambungkan sebanyak 30 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya gambar? Penjelasannya, pada pelemparan sebuah koin logam, peluang munculnya gambar adalah setengah, 1/2. Kenapa? Karena dalam sebuah koin logam, pasti satu sisinya memiliki angka dan satu sisinya memiliki gambar. Biasanya seperti itu. Maka yang kita harapkan, karena yang ingin kita harapkan adalah gambar, karena ada dua pilihan antara angka dan gambar, maka 1 dibagi dengan 2. Jadi 1 keinginan yang ingin muncul dibagi dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Maka frekuensi harapan munculnya gambar dalam 30 kali percobaan atau 30 kali lambungan adalah frekuensi harapan gambar di sana
sama dengan 1/2 dikalikan dengan 30. Maka hasilnya adalah 15 kali. Jadi frekuensi harapan yang muncul untuk gambar ketika koin logam tersebut dilambungkan sebanyak 30 kali adalah 15 kali munculnya gambar. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Bye-bye.